Oke, Anda kembali di Dua Sisi. Saya ingin ke Mbak Eno. Tadi kalau minjem kata-kata Pak Desvian, apa yang disampaikan Mbak Eno ini hayalan. Kalau saya bilang nggak hayalan lah, impian gitu. Impian kan boleh-boleh aja. Tapi gini, dari 720 masih kurang jelas ya, kayaknya dari ya, 724T, lebih dari 400 triliun ini transfer ke daerah. Kemudian sisanya ini dari 300 sekian ini masih dibagi 24 kementerian dan lembaga posnya ya. Kemudian yang diambil sama Dikdasmen yang menangani SD dan SMP tadi itu dikasih kan di anak tiri nih kalau kata Mas Satriwan cuma 33 triliun. Jadi gimana realisasinya dari apa yang disampaikan oleh Mbak Eno ini? Baik, sesuatu yang besar itu dimulai dari mimpi. Jadi kita harus bermimpi dan harus yakin itu. Yang kedua adalah sudah ada keputusan MK. Sifatnya final loh dan mengikat. Lalu dan kita wajib melaksanakan, negara wajib menjalankannya. Nah, lalu yang ketiga adalah sekarang benahi dong ketentuan itu. Kan bahwa ternyata membayar atau membiayai sekolah-sekolah kedinasan itu melanggar undang-undang. Jelas ya. Berarti Menteri Keuangan beserta jajaran berarti harus ngelihat ini. Oh, ngelanggar undang-undang. Ngelanggar undang-undang nggak boleh dong. Kan pemerintah itu harus menjalankan undang-undang. Jadi kalau keliru, benahi, hentikan semua itu, alihkan. Gitu, berikan kepada tadi pendidikan kepada sekolah negeri maupun swasta. Jangan dijadikan yang seperti disampaikan oleh Aditya Nugroho tadi menjadi pola ketetapan yang baku kan begitu. Betul. Lalu ya yang perlu lagi nih. Program-program pemerintah, evaluasi. Misalnya, ini sekarang mau ada sekolah rakyat. Itu akan menelan biaya besar. Nah kalau pendidikan sudah digratiskan ke seluruhnya negeri maupun swasta, kan nggak perlu sekolah rakyat, yang miskin tetap bisa sekolah. Lalu yang ketiga, ini bagaimana kemudian program misalnya pemerintah seperti MBG kan sudah berjalan sekian lama. Oke, taruhlah setahun, evaluasilah. Kan MK juga minta bertahap, nggak tiba-tiba kok. Nah jadi kita punya waktu membenahi pelan-pelan biar nggak kaget juga gitu. Si orang yang pihak-pihak yang dikurangi, tapi satu lagi, ini bukan tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Oke, Pak Desvian silakan ditanggapi. Saya tangkap pelan-pelan butuh waktu. Saya kira gagasan sekolah gratis itu gagasan yang ideal. Saya setuju tuh substansinya. Etik dan moralnya itu harus kita dukung di situ. Betul. Tetapi memang dia butuh waktu. Nah problemnya adalah apakah keputusan MK itu masih bisa diberi toleransi dari sisi waktu kan itu kan. Kita harus merumuskan banyak hal sebelum masuk ke action. Undang-undangnya harus kita selaraskan. Kepentingan antar departemennya harus dikomunikasikan. Lalu kemudian peningkatan infrastruktur dan suprastruktur pendidikannya harus agar terjadi kesetaraan dilakukan. Gitu. Sehingga dia betul-betul setara karena pemerintah itu wajib memberikan standarisasi bagi pendidikan bagi setiap warga negaranya. Sudah terbuka pencerahan. Berarti sudah pas dong. Sudah pas Pak, berarti kita tidak berbeda sebenarnya. Ya, tetapi tetapi dia tidak bisa sekarang. Dia butuh waktu, butuh afirmasi. Tapi MK sendiri kan Pak menyatakan juga bertahap. Terus yang kedua, itu saya disebutin kok. Lalu yang kedua, kan kita emang butuh waktu mengubah-ubah yang tadi saya sudah uraikan. Nah itu yang disebut bertahap juga. Jadi kita harus punya mimpi 10 tahun ke depan semua gratis. Kalau 10 tahun lagi sih oke-oke aja. Cuma kan yang saya tangkap kan. Berarti sepakat. Oke, sepakat. Jadi Bu Retno ya, Bu Retno, Pak Ubaid. Kelamaan 10 bahwa tahun. yang namanya ide dan gagasan itu nggak seperti makan cabe. Begitu digigit terasa pedas. Enggak Pak. Oh kita gampang makan cabe kok kita mau pedas gitu loh. Gini loh. Pelan-pelan. Contoh ya. Kita tata dulu lembaga. Contoh, jadi kebijakan kayak gitu. Boleh. Kayak makan cabe ya. Kita nggak pernah punya peta jalan soal makan gratis. Di Undang-Undang Dasar nggak ada juga makan gratis. Tapi kalau presiden mau langsung jalan. Artinya untuk pendidikan gratis. Pendidikan gratis tahun ini jalan bisa langsung jalan. Kalau presiden mau. Syaratnya satu. Kalau presiden mau, itu doang syaratnya. Apa? Iya, keputusan MK ini kan setelah diputuskan beberapa minggu lalu
karena di pemerintah juga belum di follow up ya bagaimana aturan turunannya, memang yang ketempuhan ya atau yang kena tanda kutip getah gitu semua sekolah swasta sekarang gitu menjadi pertanyaan di masyarakat kepada sekolah-sekolah swasta semua klaster gitu ya. Wah, kapan nih gratis gitu ya? Katanya sudah gratis gitu. Justru tuntutan-tuntutan itu sudah ada dari masyarakat dari sekarang, dari sekarang gitu ya yang meminta kepada yayasan-yayasan swasta semuanya gitu ya, sekolah di di bawah yang agama atau ormas gitu atau yang mandiri gitu. Itu wah tuntutannya sudah gratis nih karena kan MK sudah memutuskan gitu. Nah, saya pikir ini perlu juga dibuat aturan yang betul-betul detail gitu mengatur dan saya sih melihat termasuk undang-undang Sisdiknas yang sekarang sedang digodok itu tidak bisa cepat juga karena dia menggabungkan kira-kira 4 undang-undang ya, undang-undang Sisdiknas, guru dosen, pendidikan tinggi. Mungkin butuh waktu beberapa tahun mungkin bisa 2 tahun, bisa bahkan mungkin 3 tahun gitu ya. Karena memang harus ada aturannya juga yang pemerintah termuat di sendiri justru undang-undang. mengatakan kok ini mungkin bisa diimplementasikan tahun depan katanya seperti itu. Ya, Itu bagus. yang bicara itu wakil menteri sendiri begitu Mas. Ya, memang silahkan saja perhitungannya seperti itu, tapi melihat realitas selama ini karena saya sih melihat realistisnya begini ya. Pemerintah yang sekarang punya target-target tersendiri gitu ya, yang bagi kami itu saya sepakat juga beberapa hal misalnya terkait dengan MBG, terkait dengan sekolah rakyat tadi gitu justru yang fundamental gitu ya terkait bagaimana kesejahteraan guru, bagaimana sekolah-sekolah yang rusak gitu, yang butuh juga anggaran besar gitu ya, itu juga belum diprioritaskan gitu, bahkan prioritasnya justru ke aspek-aspek yang bagi kami itu nomor 2 atau nomor 3 gitu. Jadi untuk 3 tahun 4 tahun ini kayaknya belum Kang Ubed gitu. Jadi realistis saya sebenarnya melihat kalau pemerintahnya sudah siap tahun depan. Jadi kalau pemerintah Tahun siap depan, ya. Contoh misalnya sekarang ya, hasil pemantauan dari JBPI meskipun belum ada official ya respon dari presiden, tapi pemerintah daerah sudah memulai swasta gratis, sudah mulai. Jakarta mulai, ya, Jawa Tengah mulai. Provinsi percontohan ya? Iya, percontohan. Tapi tidak semua swasta kan? Artinya ada swasta-swasta tertentu yang Sama memang swasta. dituju sama Iya, pemerintah. masih kan? bahwa Bahkan sedang untuk dimulai DKI masuk 2025. PPDB bersama sekolah swasta. Tapi Jadi tidak semua dibiayai. sekolah swasta yang skema SPMB bersama ya sekarang Ya kan atau yang PPDB mau. bersama, betul. Nah, karena yang mau tadi pemerintah belum punya keseriusan juga sebenarnya dalam menindaklanjuti itu. Ketika format PPDB atau SPMB bersama kan bagi sekolah swasta tertentu saja. Dan ingat, yang namanya komponen pembiayaan Tapi di sekolah swasta Jakarta, jadi itu. Mas Satriwan, Jakarta sudah memulai bahkan belum keputusan MK loh. Betul, Bu. Artinya Tapi- itu sesuatu belum ada Tapi di belum wilayah semua sekolah, lain. belum semua sekolah swasta yang terlibat, poin saya itu baru puluhan saja. Yang kedua adalah komponen pembiayaan di sekolah itu ya, mau swasta mau negeri, itu sebenarnya nggak di cover semua oleh negara. Contoh, berbicara seragam itu tetap orang tua kok. Buku paket, kemudian kegiatan wisuda lah, kegiatan field trip lah, Artinya kunjungan tidak industri semuanya. lah gitu. Semuanya itu saya melihat ini populis saja kebijakan. PPDB bersama dibiayai oleh pemerintah daerah gitu, sekolah swastanya. Ternyata orang tua tetap dipungut untuk keperluan-keperluan yang sifatnya penting juga gitu. Tadi yang saya katakan seragam, buku, kemudian ongkos dia ke sekolah. Ini kan yang kemudian menjadi Tidak perhatian di-cover. putusan Ini MK yang nanti kemarin. dihitung Itu. dari keputusan MK tadi. Jadi semuanya sudah kemudian tercover. Seragam. Jadi betul. Ya bisa aja kita menghitung seragam, menghitung buku, bisa. Bisa. Nah, kita mari bantu negara, kasih masukan gimana formulasi, gimana itu. Jadi kita harus mikirnya bisa dilaksanakan. Ini kita Dorong semua yang bicara negara. di sini Pak Desvian. Silakan. Ini semua yang bicara di sini. Ini adalah pemerhati pendidikan kan kita sepakat dengan itu kan. Nah, artinya Pak Desvian pun juga seharusnya bisa mendorong ini juga untuk diimplementasikan secara realistis. Saya kira semuanya butuh waktu. Poin pentingnya di situ. Kita boleh ngimpi tapi jangan di siang bolong ngimpinya. Loh, kalau mimpi berdasarkan Sebentar, data Mas ya. artinya malam hari begitu. Sehingga kemudian dia Sesuai menjadi waktunya gitu ya. realistis. Nah, kalau tiba-tiba ini muncul lalu kemudian mau kita realisasikan nggak mungkin. Wow. Banyak hal yang harus kita rubah. Apa saja misalnya? Banyak hal yang harus diharmonisasikan. Undang-undangnya antar departemen, antar kepentingan, pemangku kepentingan, Eksekutif, antar pusat legislatif. dan daerah. Eksekutif, legislatif. Antar eksekutif, legislatif. Banyak hal dan politik nggak selalu mudah begitu loh. Saya kan melihat realitas, mendorong yang kayak begitu tuh bukan sekarang Bu. Ya makanya sekarang Sejak mumpung dulu. ada keputusan MK, mari dorong. Artinya dia Mumpung ada butuh keputusan waktu. MK. Ini kan Bu Eno sama Pak Ubaid. kan Ubaid. seolah-olah maunya hari ini. Ya nggak mungkin dia. Nggak mungkinnya kenapa, Pak? Itu melalui proses.
Nah, prosesnya hari ininya nggak tepat. DPR jalan nggak prosesnya nih? Oke. Si penindak lanjut dari keputusan MK, DPR-nya jalan nggak? Oke. Apa hubungannya sama DPR, Pak? Nggak ada hubungannya, Pak? Iya, kan undang-undangnya harus diselaraskan. Tadi. Loh, undang-undang yang saya ajukan itu pasal 34 ayat 2. Undang-undangnya sudah ada. Belum dijalankan. Belum dijalankan. Kenapa bikin undang-undang lagi? Ini yang perlu kita dorong jalankan. Kenapa bikin undang-undang lagi? Undang-undang udah ada. yang mengatur tentang alokasi pembiayaan dari anggaran pendidikan. Sudah, Pak. Sudah Belum lengkap. itu belum. Teknisnya Sudah. maksudnya ya. Buktinya sekarang masih berjalan. Loh, itu Sampai karena hari ini. kesalahan tafsir dari pemerintah. Iya. Tapi pasca putusan MK ini, lalu Itu kan pemerintah kesalahan tafsir bertobat. kan kata Pak Ya. Ubaid. Lah kan Kata sudah pemerintah nggak diputuskan salah itu. MK, Masih Pak. berjalan Ya, undang-undang. makanya saya gugat ke MK ini kan saya punya tafsir sendiri ternyata putusan MK MK sama. sesuai dengan tafsir Baik. saya kan Ini gitu. tafsirnya Pak Baik. Ubaid itu. Nah ya, Baik. loh ini keputusan MK, Pak. Baik. Keputusan MK ini. Oke. Baik, baik. Keputusan MK ini Orang gimana? bicara atas tafsirnya sendiri, tidak bicara atas kenyataannya. Oke. Kan MK kenyataannya nggak buktinya mudah. memberi keputusan. Ini putusan Oke. MK, Pak. Kita Tambah malam berarti ini melemahkan MK dong. kita Tidak malam ini menganggap bicara MK soal Oke. pendidikan putusannya gratis. nggak tepat. Memang tidak mudah Betul. untuk Nggak menggratiskan mungkin, pendidikan. Pak. Enggak, karena MK semua setuju tidak bahwa dipikirkan. pendidikan itu harus gratis, Vi. Betul. Tapi ya tadi harus pertama silakan bergabung realistis, sama kita. butuh waktu. Tidak bisa seperti membalik telapak tangan, kan Trian, seperti itu. Mas Satriwan, Baik, silakan boleh bergabung. maju semua seluruh narasumber kita. Rasanya ingin sekali memberikan ruang kepada para pakar-pakar dan juga Pemerhati pelaku pendidikan, betul. pemerhati pendidikan ini untuk ruang ya, memberikan masukan-masukan kepada negara. Semua yang hadir di sini tentu kan penting sekali memikirkan masa depan pendidikan yang harus berdasarkan keadilan. Betul sekali, tapi karena durasi kita cuma 1 jam, Vi. Sayang sekali. Nah itu dia, nanti ini bisa di lain kesempatan, di lain forum, supaya pembicaraan ini sampai keluar realisasinya seperti apa, teknisnya seperti apa. Baik, terima kasih semuanya. Demikian berarti kabar kita akhir ya. Hari ini 2 sisi setiap hari Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Saya Aditya Nugroho. Saya Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Berkat